Halo Sobat Cuan, jumpa lagi dengan saya di Cerita Saham. Saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun Sobat Cuan menonton video ini. Pada video kali ini saya akan cerita saham IPO YOI yang akan listing dalam waktu dekat ini. Jadi YOI ini merupakan perusahaan asuransi konvensional. Jadi bagi teman-teman yang ingin membeli saham syariah, tentunya teman-teman tidak bisa membeli IPO YOI ini karena YOI ini tidak masuk dalam saham syariah karena asuransi konvensional. Jadi ada 7 hal yang akan saya bahas mengenai YOI. Pertama, menganalisa background perusahaan dan tujuan IPO-nya, lalu menganalisa neraca, laba rugi, arus kas, valuasi, underwater, dan yang terakhir kesimpulan. Pertama kita masuk dari background perseroan. PT Asuransi Digital Bersama adalah perusahaan asuransi umum yang awalnya bernama PT Sarana Lindung Upaya atau SLU yang sudah didirikan dari tahun 1988 oleh para pendiri perseroan. Di mana pada saat masa pendirian itu Perseroan berkedudukan di kota Semarang. Dan saat ini Perseroan itu telah memindahkan kantor pusatnya di Jakarta semenjak tahun 2022. Dan sampai dengan saat ini Perseroan memiliki 4 kantor cabang. Pertama di daerah Surabaya, Bandung, Semarang, dan kota kecil yaitu Pangandaran. Di mana seluruhnya tidak memiliki kewenangan dalam menerima penutupan dan pemrosesan klaim. Dan ini adalah alamat dari kantor Perseroan cabangnya. Jadi cabang-cabang ini hanya berwenang untuk menerima klaim, namun tidak berwenang untuk memproses klaim dan menetapkan untuk membayar ataupun menolak klaim. Jadi perseroan ini mulai masuk ke berbasis teknologi itu di tahun 2022. Yang dimaksud dengan asuransi berbasis teknologi adalah menggabungkan keunggulan dari asuransi dengan perkembangan teknologi seperti AI, analisis data, perangkat lunak seluler, alat digital lainnya untuk meningkatkan pengalaman pelanggan atau user experience. Dan juga meningkatkan efisiensi dari kegiatan usaha asuransi pada umumnya. Selain itu, asuransi berbasis teknologi juga membantu perseroan untuk dapat memasarkan produknya secara nasional dengan lebih efisien dan memungkinkan perseroan menjangkau pelanggan di berbagai daerah tanpa batasan geografis serta menyediakan layanan yang mudah diakses. Dengan tujuan visi asuransi berbasis teknologi, perseroan membuat aplikasi yaitu namanya YOI. Jadi kode saham YOI itu diambil dari aplikasinya PT Asuransi Digital Bersama yaitu YOI. Lalu produk asuransi apa saja yang ditawarkan kepada masyarakat? Yang pertama adalah asuransi kecelakaan diri, baik itu dari individu, kumpulan, lalu kecelakaan diri dengan perluasan ketidaknyamanan transfer, dan lain-lainnya. Sobat Cuan bisa baca yang ada di tabel ini. Lalu ini adalah contoh produknya dari asuransi kecelakaan diri, di mana produk ini kerjasama dengan Traveloka. Jadi bagi teman-teman yang menggunakan aplikasi Traveloka, di mana ketika kita ada menggunakan perjalanan baik itu kereta, pesawat, nah itu ada asuransi yang diberikan, ya asuransinya itu dari YOI ini. Lalu selain daripada asuransi kecelakaan diri, itu ada asuransi kredit, di mana asuransi kredit ini bekerja sama dengan peer-to-peer lending, melindungi kreditur dari kemungkinan default atau gagal bayar. Namun, produk asuransi kredit ini memungkinkan untuk tidak dilanjutkan oleh perseroan di masa mendatang terkait pemenuhan ekuitas minimum yang diatur oleh OJK sektor industri keuangan non-bank. Di mana saat ini produk asuransi kredit berkontribusi sebesar 20-25% terhadap pendapatan perseroan. Lalu yang ketiga ialah asuransi kendaraan bermotor, asuransi pengangkutan, kebakaran, lalu asuransi uang dalam penyimpanan, dan asuransi uang dalam pengiriman. Memang poin 6 dan 7 ini sangat berkaitan erat karena perseroan ini juga terafiliasi dengan BUMD, baik itu BUMD yang ada di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur, karena pemegang sahamnya pun itu dari Dapen Bank yang ada di BUMD Jateng dan Jatim. Lalu pendapatannya yang namanya asuransi, pasti pendapatan terbesarnya itu dari premi. Di tahun 2022 di sini ada anjlok yang lumayan dalam dari yang tadinya premi brutonya tahun 2021 55 miliar, namun 2022 anjlok. Pendapatan premi bruto hanya 3,9 miliar. Hal ini dikarenakan adanya sanksi pembatasan kegiatan usaha oleh OJK terhadap perseroan. Sehingga perseroan tidak dapat mendapatkan produksi premi. Namun sanksi tersebut telah dicabut dan berakhir pada tahun Juni 2022. Dan di tahun 2023 setelah adanya pencabutan dan mulai adanya ekspansi yang masif dan bertransformasi bisnis jadi asuransi digital, sehingga tahun 2023
Perseroan memiliki pendapatan yang naik signifikan 2 kali lipatnya dibandingkan dengan tahun 2021 jadi 106 miliar. Bahkan di tahun 2024 baru 6 bulan saja ini pendapatannya sudah mengalahkan full year di tahun 2023. Lalu pendapatan premi asuransinya itu paling besar dari mana? Penyumbang terbesarnya itu dari asuransi kecelakaan diri, menyumbang 137 miliar terhadap pendapatan perseroan. Seluruh pendapatan premi perusahaan berasal dari pihak ketiga. Pada tanggal 30 Juni 2024, penerimaan premi dari satu pihak yang melebihi 10% dari pendapatan adalah Dana Indonesia, Traveloka, dan juga PT Kredivo Indonesia. Dan ini adalah rekam jejak perseroan, jadi sudah didirikan tahun 1988 dan mulai ekspansi masifnya itu di tahun 2022 setelah adanya pelepasan sanksi OJK. Dan tahun 2022 inilah perseroan bertransformasi menjadi asuransi digital yang berfokus kepada asuransi gaya hidup digital. Sampai dengan saat ini perseroan memiliki 34 karyawan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai rencana IPO YOI. Jumlah saham ditawarkan ada 412 juta lembar saham, tidak ada waran, persentase publik 12%, harga pemegang saham di harga 100, dan untuk publik ini juga sangat jarang. Biasanya itu harga untuk publik itu gapnya sangat jauh dibandingkan dengan ownernya gitu ya, pemegang saham lama. Publik 100 sampai dengan 110, harga arah apabila dari 100 itu 135 atau naik 35%, lalu apabila nanti IPO dari 110, arahnya di harga 148 atau naik 34,5%. Harga RB-nya apabila di harga 100, RB di harga 65 atau minus 35%, apabila di harga 110, RB di harga 72 atau minus 34,5%. Perolehan dana IPO saham 41 miliar sampai dengan 45 miliar, dibandingkan dengan ekuitas perseroan itu 166 miliar, jadi masih masuk akal. Masa book building sudah selesai, masa offering direncanakan 24 Desember sampai dengan 30 Desember dan rencana listing pada tanggal 3 Januari dan perseroan akan masuk dalam papan pengembangan. Underwriter ialah Reliance Sekuritas Indonesia. Tujuan penggunaan dana IPO sebagian besar atau sebesar 80% ini digunakan untuk biaya marketing untuk meningkatkan pendapatan premi di selanjutnya, di periode selanjutnya. Dengan adanya IPO ini sebenarnya perseroan juga sekaligus adanya melakukan marketing gitu ya, karena kita jadi tahu juga terkait dengan asuransi digital bersama ini. Lalu sisanya digunakan untuk pengembangan aplikasi yang mencakup data center, web hosting, dan sistem security. Untuk susunan pemegang saham terbesar ini dimiliki oleh 2 pemegang saham individu, yaitu Bapak Adi Wibowo dan Bapak Jajus Adi Saputro. Dan sisanya ini minoritas dari beberapa afiliasi bank, terutama Bank BUMD, yaitu BPD Jateng, Dapen BPD DKI, BJB, dan juga yayasannya juga, seperti itu. Lalu untuk lock-up period, hanya pemegang saham mayoritas yang ada lock-up period, dan untuk minoritas tidak ada lock-up period. Dan berikut ini adalah bagian susunan pemegang sahamnya. Dan berikut ini adalah profil dari komisaris perseroan. Dan berikut ini adalah profil dari Dewan Direksi Perseroan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai neraca perseroan. Pertama dari total aset perseroan, di mana dari total aset di sini selalu mengalami pertumbuhan yang lumayan signifikan dari tahun 2022 218 miliar dan 2023 252 miliar dan per Juni 2024 262 miliar. Sebenarnya kalau total aset perusahaan asuransi itu simpel, pertama dari kas, itu lalu kedua dari piutang premi, dan yang terbesar itu biasanya perusahaan asuransi dari investasi. Jadi premi yang didapatkan dari customer itu akan dialihkan ke investasi, biasanya terbesar itu dari deposito dan juga obligasi, agar bisa mendapatkan yield dan juga bisa salah satunya membayar klaim kepada customernya. Lalu dari sisi liabilitas di sini mengalami penurunan yang signifikan. Di tahun 2023 ada liabilitas 147 miliar dan per Juni 2024 ini 95 miliar. Hal ini dikarenakan sudah tidak adanya liabilitas kepada pemegang saham. Dari sisi ekuitas, di sini terlihat saldo labanya defisit, yang artinya berarti di tahun sebelum-sebelumnya ini perseroan selalu membukukan kerugian. Di tahun 2023 ini saldo laba defisit sampai 194 miliar dan per 2024 ini turun dikarenakan perseroan sudah mendapatkan laba bersih. Terlihat di sini karena perseroan selalu membukukan kerugian, di bagian modal ditempatkan dan di store ini adanya penambahan di mana ya adanya suntikan modal terus dari para pemegang saham. Nanti mungkin kita bisa lihat di bagian arus kasnya itu pasti aktif di bagian pendanaannya. Next, kita masuk ke bagian laba rugi dari pendapatannya yang sebelumnya sudah saya singgung juga, di mana pendapatan 2022 ini anjlok dikarenakan ada sanksi dari OJK. Lalu setelah ada pelepasan OJK dan mulai bertransformasi jadi asuransi digital, itu pendapatannya naik signifikan. Tahun 2023 jadi 106 miliar. Dan tahun 2024 per Juni saja, ini pendapatannya makin naik lagi.
Pendapatannya ini melebihi full year di tahun 2023, jadi 137 miliar rupiah. Yang sebelumnya sudah saya bahas juga di awal, ini karena tahun 2022 adanya sanksi OJK namun sudah dicabut, dan pendapatan premi terbesar juga sudah saya singgung sebelumnya juga, ini dari kecelakaan diri. Untuk laba bersih tahun 2024 ke belakang, tahun 2023 sampai dengan 2021, ini perseroan selalu membukukan kerugian. Laba bersihnya ini tidak kecil, lumayan juga sampai dengan 38 miliar di tahun 2021 ruginya. Dan seiring berjalannya waktu ini terus turun, bahkan semenjak adanya transformasi bisnis jadi asuransi digital, ini turunnya jadi 24 miliar ruginya. Dan per 2024 ini seiring dengan naiknya pendapatan premi perseroan, sehingga perseroan sudah dapat membukukan laba bersih jadi 15,9 miliar. Untuk dividennya kita ya jangan berharap banyak karena perseroan paling tidak hanya membagikan sebanyak-banyaknya 5% dari laba bersih perseroan saja. Next, kita masuk ke bagian arus kas. Di sini dari aktivitas operasi, sebelum adanya bertransformasi bisnis secara digital, memang perseroan ini sangat berat operasionalnya. Dari sisi operasionalnya selalu minus. Maka dari itu perseroan mau nggak mau harus adanya suntikan modal dari pemegang saham. Di sini terlihat adanya di aktivitas pendanaan. Di sini ada uang masuk 70 miliar di tahun 2022, lalu di tahun 2023 ini juga 70 miliar. Dan per semester 1 juga masih masuk, tapi tahun 2024 sudah tidak ada suntikan modal lagi dikarenakan perseroan sudah membukukan hasil positif dari operasionalnya. Maka dari itu per akhir periode 2024 di sini adanya kenaikan bersih kas dan bank sebesar 11,3 miliar. Pada awal tahun ada 17 miliar, maka kas dan bank akhir tahun ada 28,9 miliar rupiah. Jadi sudah mulai membaik semenjak adanya transformasi bisnis. Sebelumnya ini bisa dibilang berdarah-darah operasional dari YOI ini. Next, kita masuk ke bagian valuasi. Di sini saya ambil rentan di harga 100 dan juga 110. Total saham beredar ada 3,4 miliar lembar saham. Pendapatannya saya setahunkan, laba bersihnya juga. Pendapatannya 275 miliar, laba bersih 31 miliar. Total aset 262 miliar. Total liabilitas 95 miliar. Ekuitasnya ini saya sudah tambahkan dengan perolehan dana IPO. Apabila di harga 100, ekuitasnya 208 miliar. Apabila di harga 110, 212 miliar. Market cap, harga saham dikalikan dengan total saham beredar, market cap-nya 342 miliar. Apabila di 110, 376 miliar. Book value perbandingan antara ekuitas dengan total saham beredar, book value-nya 60,7. Apabila di 110, book value-nya 61,9. PBVR perbandingan antara harga saham dengan book value-nya, apabila di harga 100, PBVR ditawarkan 1,6 kali. Apabila di harga 110, PBVR 1,7 kali. EPS perbandingan antara laba bersih dengan total saham beredar, EPS 9,2. PER perbandingan antara harga saham dengan EPS-nya. Apabila di harga 100, PER-nya itu 10,8 kali, dan apabila di 110, 11,9 kali. ROE perbandingan antara laba bersih dengan ekuitas. Dari ekuitas 208 miliar dapat membukukan laba bersih 31,8 miliar, maka ROE-nya 15%. NPM melihat profit marginnya, perbandingan antara laba bersih dengan pendapatan. Pendapatan 275 miliar dapat membukukan laba bersih 31 miliar, maka profit margin 11%. Dari perbandingan antara liabilitas dengan ekuitas. Dari ekuitas 208 miliar ada liabilitas 95 miliar, maka DER-nya 45%. Next, kita masuk ke bagian underwriter-nya. Underwriter-nya ialah Reliance Sekuritas. Reliance Sekuritas itu tiap tahun hanya membawakan satu kali IPO, dan yang bisa dikatakan buruk gitu ya, itu hanya GTSI. GTSI itu tahun 2021, itu sudah 3 tahun yang lalu. Itu sampai ARB berjilid-jilid 3 kali. Namun setelah itu perseroan bisa dibilang oke lah gitu ya, nggak seburuk waktu GTSI. Waktu buah itu saja openingnya naik dan closingnya itu arah. Semenjak GTSI ini sebenarnya tidak ada lagi yang mengalami penurunan, baik itu opening dan juga closingnya. Jadi diharapkan untuk YOI ini tidak ada masalah. Dari sisi valuasi kompetitornya juga, YOI ini bisa dibilang masuk jajaran 3 besar untuk emiten yang bisa dibilang murah dari kategori PER dan juga PBV dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Terakhir yaitu kesimpulan, YOI kedepannya memiliki prospek setelah dibukanya sanksi OJK, sehingga YOI mulai ekspansi secara masif di tahun 2022 dengan menghadirkan layanan asuransi konvensional secara digital. Hal ini terbukti dengan meningkatnya pendapatan perseroan secara signifikan dan juga dapat menghasilkan laba di tahun ini. Selain menghadirkan secara aplikasi tersendiri, perseroan juga bekerja sama dengan beberapa aplikasi lainnya seperti Kredivo, Traveloka, dan lain-lainnya. Kedepannya YOI memiliki peluang kerjasama dengan aplikasi lainnya juga. YOI secara penggunaan dana IPO termasuk bagus karena sebagian besar dana IPO dipakai untuk meningkatkan biaya marketing perseroan.
Jumlah saham yang ditawarkan untuk publik termasuk wajar untuk papan pengembangan, yaitu sebanyak 4 juta lot dan tidak ada waran, sehingga tidak ada kompensasi cuan dari waran yang dapat mengakibatkan penurunan dari saham. Disclaimer on. Hanya pemegang saham pengendali yang ada lock-up period. Secara fundamental, neraca, laba, valuasi tidak ada masalah seiring dengan meningkatnya penerimaan premi perseroan. Dan juga underwriter perseroan juga tidak ada masalah. Saya secara pribadi cenderung ikut IPO ini. Untuk lebih jelasnya nanti ikut atau tidak, bisa follow Instagram kami, grup WA gratis, dan Stockbit Forum Chat. Semua link tersedia di kolom deskripsi. Disclaimer on, video yang berisikan data dan atau informasi yang tersedia hanya sebagai bahan referensi edukasi, bukan sebagai ajakan. Keputusan bertransaksi beli, jual, ataupun skip mengacu pada rekomendasi saham, dan isi video ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab Sobat Cuan. Terima kasih bagi Sobat Cuan yang sudah menonton video cerita saham IPO YOI dari awal sampai dengan akhir. Semoga video yang disampaikan ini bisa bermanfaat bagi Sobat Cuan dan bisa jadi bahan pertimbangan untuk ikut IPO ini atau tidak. Sampai jumpa pada cerita saham selanjutnya. Happy trading, happy investing, happy IPO. See you semua. Bye-bye.